Renungan Harian Katolik, Minggu 25 Februari 2024. Inilah anakku terkasih. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Markus bab 9 ayat 7. Saudara-saudara, kita berada dalam pekan kedua masa Prapaskah. Pekan ini dapat disebut sebagai pekan transfigurasi, karena permenuman kita berfokus pada Yesus yang bertransfigurasi atau berubah rupa di atas gunung yang tinggi. Peristiwa transfigurasi ini membantu pemenuman kita dalam masa retret agung ini pada pribadi Yesus yang sebelumnya sudah mengatakan kepada para muridnya bahwa ia akan pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Markus bab 8 ayat 31. Dalam Injil hari ini, dikisahkan Yesus membawa 3 murid intinya, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk naik ke atas sebuah gunung yang tinggi. Di atas gunung itu, murid-murid ini merasakan kebersamaan yang begitu intim dengan Yesus. Mereka mulai merasakan kebangkitan Yesus Kristus, meskipun mereka belum memahaminya dengan sempurna. Untuk memperteguh iman para murid itu, tampil juga 2 tokoh lain yang ikut bersaksi, yakni Elia dan Musa. Elia mewakili para nabi yang sudah bernubuat tentang Mesias, sementara Musa mewakili Torah yang pada intinya juga berbicara tentang Mesias. Dia yang akan mengorbankan dirinya untuk keselamatan umat manusia. Peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya membuat ketiga murid itu lebih fokus lagi pada Yesus, dan mereka hanya melihat Yesus seorang diri. Saudara-saudara, peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung yang tinggi ini merupakan penyingkapan identitas Yesus sebagai anak Allah. Di sini para murid mendengar suara dari awan, suara Bapa yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Di dunia ini banyak suara yang menjanjikan kenikmatan dan kesenangan hidup. Di tengah hiruk-pikuk suara-suara itu, kita harus mampu mendengarkan suara Tuhan, sebagaimana para murid yang mendengarkan suara Bapa di gunung yang tinggi itu. Sebab hanya satu suara yang sungguh-sungguh menjamin kebahagiaan dan keselamatan sejati, yaitu suara Tuhan. Sayangnya, kita seringkali tidak mampu mendengarkan suara Tuhan karena kita lebih memilih menyibukkan diri dengan persoalan duniawi. Kita cenderung tinggal dalam zona nyaman, seperti yang dialami Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini, sehingga mereka enggan turun dari gunung itu. Saudara-saudara, kita perlu memiliki iman seperti Abraham, yang selalu siap memberikan segalanya kepada Tuhan, termasuk ketika Tuhan mencobai dia untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal.
Orang beriman tidak akan takut terhadap sesuatu apapun karena Tuhan menyertai mereka. Sebagai ganti Ishak, Tuhan menyiapkan seekor domba muda sebagai kurban persembahan. Tuhan juga memberikan berkat yang berlimpah kepada Abraham. Keturunannya akan berlimpah dan kesejahteraan milik mereka. Kita tidak perlu takut karena Tuhan selalu berada di pihak kita. Pada hari Minggu Prapaskah kedua ini, marilah kita berusaha untuk semakin mencintai dan mendengarkan Yesus. Dia adalah anak yang dikasihi Bapa, dan Bapa menghendaki supaya kita mendengarkan Dia. Kita ini telah ditebus dan diselamatkan Allah melalui pengorbanan Kristus di salib, dan itu adalah cuma-cuma bagi kita. Maka marilah kita selalu siap memberikan apapun untuk Tuhan, gereja, dan sesama apabila itu mendatangkan kebaikan bersama. Marilah kita murah hati, dan kalau perlu, hidup kita sendiri kita serahkan bagi kepentingan kerajaan Allah. Tuhan Yesus, Engkau menampakkan kemuliaan-Mu di atas gunung yang tinggi. Ubahlah hidup kami agar semakin serupa dengan-Mu, semakin mengasihi dan mendengarkan Engkau. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, dan selamat. Tuhan memberkati.